Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello friends, welcome to Perpustakaan Asyik SDN Rawabaya 07. Hai, perkenalkan, aku namanya Saina dari kelas 4D. Hari ini kita mau podcast loh. Podcastnya itu bareng sama Kepala Sekolah SDN Rawabaya 07. Namanya Ibu Herawati. Halo Ibu Herawati, selamat siang. Selamat siang. Bu, aku mau nanya nih, banyak teman-teman nih yang penasaran. Sebenarnya apa saja sih tugas seorang kepala sekolah? Sama nggak sih sama seorang guru yang mengajar di kelas? Oke, Sena. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya kepala sekolah itu adalah guru juga, di mana kepala sekolah memiliki tanggung jawab yang lebih karena harus memimpin dan mengelola sekolah, baik itu keuangannya, sarana dan prasarananya, terus juga harus melihat kinerja gurunya, bagaimana proses belajar mengajarnya, serta harus bisa membangun komunikasi yang baik dengan wali murid agar suasana sekolah menjadi nyaman dan tenang. Wah, jadi seperti itu Bu tugasnya. Nah, teman-teman dengerin ya, apa itu tugas seorang kepala sekolah. Bu, aku mau nanya sih, kenapa sih Bu memilih menjadi kepala sekolah? Padahal kan tugasnya kelihatannya banyak banget. Oke, kalau dibilang memilih, ibu tidak memilih. Pada dasarnya ibu awalnya hanya ingin menjadi guru. Kebetulan pada saat ibu jadi guru, itu disuruh ikut yang namanya guru interaksi. Nah, pada saat ikut, ibu juga nggak tahu kalau seandainya nantinya akan dicalonkan menjadi kepala sekolah. Karena kebetulan ibu terpilih menjadi salah satu kandidat, ya ibu jalani saja. Jadi pada dasarnya ibu ingat dulu pesan kepala sekolah ibu, bekerja sebaik mungkin, jabatan akan mengikuti. Jadi kita harus kerja yang terbaik, apapun itu nanti biar Allah yang menjalankannya, kita hanya mengikuti alurnya saja. Terima kasih Bu. Nah, kalau sebelum Ibu jadi kepala sekolah nih, apakah Ibu pernah nih murid-murid yang nakal itu ngatasinnya gimana ya Bu di sekolah Ibu yang dulu? Kalau murid yang nakal itu pastinya ada. Nah, cara yang paling efektif itu adalah melakukan pendekatan secara individu. Jadi kita harus tahu dulu apa sih permasalahannya, kenapa sih anak ini harus nakal gitu, menjadi nakal. Jadi kita harus mengetahui latar belakang anak itu kenapa bisa melakukan hal yang tidak baik. Kalau sudah mengetahui, nanti kita evaluasi dan mencari jalan keluar bagaimana cara menangani agar kenakalan itu dapat diredam dan lama-kelamaan akan hilang. Sebelum Ibu jadi kepala sekolah, apakah Ibu pernah menjadi guru juga? Bisa ceritakan sedikit gak Bu pengalamannya saat mengajar murid-murid seperti yang di SDN Rawabaya 07? Oke, kalau mengajar, itu mengajar dari tahun 2004. Jadi kurang lebih sudah 20 tahun, 6 bulan ibu jadi guru. Pastinya banyak banget pengalaman-pengalaman yang ibu dapat karena ibu sendiri mengajar dari kelas 1 sampai kelas 6 itu sudah semua. Cuma kebetulan memang paling lama di kelas 6. Nah, mungkin pengalaman paling menarik itu karena paling lama di kelas 6 itu 10 tahun. Jadi selama ibu mengajar kelas 6 itu ternyata murid-murid kelas 6 itu tidak hanya membutuhkan sosok seorang guru, tetapi sosok seorang teman, sosok seorang sahabat, dan sosok seorang orang tua. Jadi pada saat kita mengajar kelas 6 itu, seorang guru harus dapat merangkul. Kenapa? Karena mereka sudah mengalami masa-masa pubertas, sudah mengalami banyak hal-hal yang mereka sendiri belum menyadari. Jadi lebih kepada pendekatan secara individu apabila kita mengajar, dulu itu mengajar di kelas 6. Nah, pengalaman itu menjadi sangat berharga buat ibu, terutama untuk membimbing anak-anak kelas 6 agar lebih terarah, agar tidak salah jalan nanti pada saat masuk ke SMP, di mana mereka akan bertemu dengan berbagai macam karakter teman-teman yang berbeda dari SD lain. Terima kasih Bu. Nah, ada lagi nih pertanyaannya. Apa sih hal yang paling
Ibu sukai dari menjadi kepala sekolah di SD 007 ini? Apakah bertemu murid setiap paginya? Ibu tuh paling seneng ya kalau datang ke sekolah itu melihat murid-murid semangat datang ke sekolah. Terus yang kedua, lihat lingkungannya yang bersih, nyaman, asri. Terus guru-gurunya juga datangnya pagi-pagi, muridnya juga semangat. Itu yang paling membuat energi itu merasa makin termotivasi. Aduh, ini sekolah keren banget nih, dimana guru dan murid saling bersinergi membangun suasana yang lebih erat gitu, lebih semangat di pagi harinya. Oke teman-teman, dengerin ya. Kepala sekolah SD itu suka banget lihat anak yang datang pagi-pagi dengan semangat, lingkungannya yang asik. Nah, teman-teman jangan lupa ya untuk selalu buang sampah di tempatnya. Bu, aku mau nanya lagi nih, banyak sekali loh pertanyaannya. Di sekolah kita ini, tempat atau kegiatan apa yang jadi favorit Ibu kepala sekolah? Mungkin upacara bendera, perpustakaan, ataupun pentas seni. Oke, kalau kegiatannya Ibu tuh suka banget sama kegiatan pembiasaan di sini ya. Karena setiap dari Senin sampai Jumat itu memiliki pembiasaan yang berbeda-beda di mana akan memiliki kreativitas siswa. Nah, kalau untuk tempatnya, semua tempat itu menurut Ibu menarik. Mungkin karena memiliki peran yang berbeda-beda. Misalnya kayak perpustakaan ini kan kita baru perbaharui, banyak ide-ide dari teman-teman, dari kepala perpustakaannya juga. Itu jadinya selalu membuat merasa tertantang apalagi yang akan kita lakukan. Terus di sebelahnya juga sebelah perpustakaan ada kantin literasi yang dulunya mungkin belum ada. Terus setelah ada kantin, kok suasana kantin jadi lebih hidup gitu. Nah, itu Ibu seneng banget melihat anak-anak pagi ataupun istirahat, mereka berkumpul di kantin itu membuat suasana sekolah itu menjadi benar-benar sekolah gitu. Bukan yang hanya jajan bawa ke kelas, jajan bawa ke kelas bolak-balik gitu. Tapi benar-benar ngobrol, bersama itu sangat menarik sekali kalau menurut Ibu. Ibu tahu nggak sih, Bu? Sebenarnya SD 007 ini tuh bagus banget. Ada dengan lingkungan yang bersih, lalu anak-anaknya yang baik. Nah, Bu, ada pertanyaan lagi nih, banyak banget pertanyaannya. Momen atau kejadian apa sih di sekolah yang bisa membuat Ibu merasa paling senang atau bangga selama menjadi kepala sekolah? Momen kalau melihat murid-muridnya berprestasi. Apalagi kalau seandainya ada lomba, terus dengan semangat tinggi, saya menang, itu luar biasa senangnya. Terus yang kedua, momen pada saat guru-guru bersengkrama, saling bercanda, saling kayak kemarin tuh kita ngadain nasilutan, ngadain acara kartinian, itu event-event seperti itu menjalin kebersamaan, keakraban dengan murid serta guru. Adapun satu lagi momen yang Ibu suka adalah pada saat ada peran aktif dari orang tua, di mana orang tua ikut berpartisipasi mengajar masuk ke dalam kelas. Itu misalnya kayak kemarin itu ya, kita bikin bir klepot barengan, terus bikin rajutan, terus masak bubur bareng-bareng, diajar itu yang kelas 1 ya. Itu luar biasa, senang banget. Jadi terjalin komunikasi yang baik dan kerjasama yang baik dengan wali murid. Terus dengan dinas-dinas terkait juga kita kerjasama, di mana anak-anak akan mendapatkan pengalaman-pengalaman yang baru, baik itu dari dinas yang ada di sekitar wilayah kita, seperti pemadam kebakaran, terus tentang pengenalan hewan-hewan liar kemarin itu seru banget. Dan semoga kedepannya kita akan lebih banyak lagi bekerja sama dengan dinas-dinas terkait. Ya, terima kasih Bu atas jawabannya. Ya, sama-sama. Kalau boleh tahu nih, waktu Ibu masih seusia aku ataupun masih di sekolah dasar, Ibu murid yang seperti apa sih? Apa mata pelajaran favorit Ibu dulu? Apakah pernah dihukum guru? Dulu Ibu juga ya bandel-bandel dikit sih.
Terus kalau mata pelajaran yang ibu sukai, dulu tuh ibu suka matematik, terutama jarimatik gitu kan. Karena menurut ibu, dulu tuh ibu susah untuk menghafal. Tapi semenjak diajarkan jarimatik itu di kelas 3 SD ya, itu ibu jadi suka gitu. Suka banget, oh ternyata gampang gitu. Dan oleh-olehnya adalah ibu diajarin jarimatik itu kelas 3 SD, pada saat ibu mengajar, ibu menerapkan itu ke murid-murid ibu. Jadi setiap kali ibu pegang kelas, ibu akan mengajarkan yang namanya jarimatik. Jadi itu amalan guru ibu itu ya terus mengalir. Kenapa? Karena ibu mengajarkan lagi ilmu yang diberikan. Terus kalau dulu ibu juga pernah dihukum gara-gara nggak ngerjain PR. Ibu dihukum nggak ngerjain PR, terus disuruh ngerjain di luar kelas. Ibu ngerjainnya di atas motor. Nah pada saat ibu ngerjain, ibu nggak tahu kalau motor itu baru diparkir. Akhirnya kaki ibu kena knalpot. Jadilah lukanya sampai sekarang masih berbekas. Jadi kalau melihat kaki ibu ada luka knalpot, ibu akan selalu ingat ini oleh-oleh tidak mengerjakan PR. Wah teman-teman, ingat ternyata kepala sekolah pernah dihukum loh saat masih usia aku SD, yaitu sekolah dasar. Bu, ada nggak sih cerita lucu atau pengalaman unik yang tidak terlupakan selama ibu menjadi kepala sekolah yang bisa dibagikan ke teman-teman yang pendengar? Mungkin bukan pengalaman unik ya, mungkin lebih ke yang kesan gitu. Kesan pada saat pertama kali ibu diantar ke sekolah ini sama teman-teman ibu. Waktu itu antara siap dan tidak siap. Kenapa? Karena masih kaget gitu. Aduh ini gimana ya gitu. Sedangkan di sini tuh guru-gurunya banyak. Waktu itu ada 36 orang kan. Tiba-tiba ibu harus masuk ke sekolah baru yang tidak pernah ibu datangi dan tidak pernah ibu tahu gitu kan. Nah di situ ibu berkesan banget karena pada saat ibu pertama kali masuk ke sekolah SD Raboyo 07 ini, ternyata ibu disambut dengan sangat baik dengan guru-guru di sini. Semenjak itu ibu merasa oh ternyata guru-guru di sini tuh luar biasa welcome banget. Terus lama-lama disitulah ibu jadinya meyakini diri ibu tidak semuanya baik-baik aja karena guru-guru di sini juga oke banget. Jelas dong Bu, ini kan SD 07. Pasti guru-gurunya hebat dan welcome banget ke tamu yang di sini. Nah, terakhir nih Bu, ada nggak sih pesan atau harapan dari Ibu Kepala Sekolah untuk kami semua murid-murid di SD ini agar bisa menjadi siswa yang baik dan berprestasi? Oke, untuk anak-anakku, siswa-siswi SDN 07, mungkin pesan ibu yang pertama adalah jagalah selalu adab kalian, karena adab itu adalah yang utama. Yang kedua, belajar, terus belajar, karena ilmu itu tidak didapat langsung banyak, tetapi sedikit demi sedikit yang kalian kumpulkan dari kelas 1 sampai kelas 6 itu akan memperkuat diri kalian untuk kedepannya nanti. Berprestasi untuk diri kalian sendiri itu akan sangat membanggakan dan juga membanggakan orang tua serta sekolah. Jadi jangan pernah takut untuk berprestasi, bahwa kalian itu apapun itu pasti bisa. Yakin kalian adalah anak-anak hebat. Oke Ibu, terima kasih ya atas pertanyaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. Terima kasih.